Mari kita bersatu di dalam doa. Kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Halo. Minggu depan kita akan mulai memasuki masa Prapaskah, 40 hari sebelum Paskah. Dan seperti biasa sebelum masa Prapaskah dimulai dengan Rabu Abu. Jadi minggu depan ada ibadah Rabu Abu. Mungkin banyak yang berpikir, kenapa ini mirip seperti gereja Katolik. Nah, untuk 1500 tahun lamanya gereja hanya satu, yaitu gereja Katolik. Dan gereja Anglikan salah satu yang pertama keluar dari gereja Katolik, mempertahankan apa yang dipandang baik. Jadi apa yang dilakukan di Rabu Abu? Di Rabu Abu kita mengingat bahwa kita dari abu, dari debu kembali menjadi debu. Jadi yang salah dengan itu kan? Jadi yang salah. Cuma kadang-kadang karena kita mirip dengan gereja Katolik yang notabene kita Protestan kan, semua kita protes gitu kan. Nah, kita merasa asing. Tapi ini masih sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita di tradisi Anglikan juga kita pertahankan. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Reverend Yusno Ferry. Reverend Yusno Ferry akan khotbah di sini. Saya dan keluarga hari Jumat harus ke Sibolga karena ada sepupu saya yang menikah di sana. Jadi kami harus ke sana karena ini adik dari mama saya yang paling kecil. Dan bagi saya sudah seperti mama kedua ya, lihat mama saya gitu. Jadi sangat dekat. Kami izin nanti kami harus ke sana. Kami usahakan untuk datang lebih awal. Cuma lihat situasi, tapi yang pasti Reverend Yusno Ferry akan melayani kita semua. Baiklah, kita akan belajar firman Tuhan. Tentunya kita sering mendengar ini, don't worry, be happy. Tapi masalahnya ada begitu banyak yang dikhawatirkan di dunia ini ya. Kemarin Yorin mau akan main, akan persembahkan sebuah lagu nanti. Dia sudah mulai khawatir apa yang akan terjadi hari ini. Dia deg-degan. Sampai saya harus ingatkan, itu pastornya di situ bukan bapaknya Yorin gitu. Jadi dia agak ada kelegaan. Ini kan dia apa-apain lah, salah apa. Yang penting mentalnya dulu diasah, iya kan? Nah, jadi hari ini kita berbicara jangan khawatir. Kita tentunya tahu slogan ini, don't worry, be happy. Masalahnya di dunia ini begitu banyak hal yang bisa kita khawatirkan. Di satu sisi di Matius pasal 5, ini juga Matius pasal 6, khotbah Yesus di bukit pasal 5, pasal 6, pasal 7. Yesus mulai dengan kita adalah anak Allah pembawa damai. Gimana kita bisa membawa damai kalau hati kita juga tidak damai, dipenuhi dengan kekhawatiran? Ada begitu banyak yang mungkin perlu kita khawatirkan. Kira-kira hari ini apa yang kita khawatirkan? Apakah masa depan? Apakah pekerjaan dan lain sebagainya? Khawatir tidak sama dengan peduli atau concern ya. Jadi orang yang misalnya memikirkan bagaimana nanti kita seorang bapak misalnya memikirkan makanan untuk keluarga. Nah itu bukan khawatir namanya, itu peduli. Soal pelajar, bagaimana nanti hasil ujian saya harus mempersiapkan. Nah peduli dan khawatir beda. Malahan peduli atau perhatian itu bisa mendorong kita melakukan yang terbaik, benar ya? Tapi kalau khawatir bisa menyiksa kita. Kata khawatir berasal dari kata Inggris, kata Jerman lama yang artinya kalau diterjemahkan itu mencekik. Seringkali kalau kita merasa khawatir, kita merasa seperti dicekik, kita berputar di situ-situ aja. Iya kan, orang yang khawatir sepertinya berputar di situ-situ aja, nggak ada yang terjadi apapun. Dan khawatir itu tetap berada di situ. Nah, hari ini kita akan belajar Tuhan dari tadi yang kita baca, yang kita dengar, menawarkan 3 hal agar kita tidak khawatir. Yang pertama, damai karena kita berharga bagi Tuhan. Kita boleh mendapatkan damai di tengah tantangan kehidupan kita karena kita berharga bagi Tuhan. Ayat 25-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum.
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Memelihara burung-burung yang terbang itu mahal nggak? Kalau kita melihara burung elang di rumah 5 ekor misalnya, lumayan biayanya kan? Nah, dari begitu banyak burung di sana, Tuhan juga nggak tekor kan? Nggak pernah dibilang akhirnya Tuhan menyesal memelihara burung-burung, enggak kan? Nah, dan pertanyaannya, kenapa burung-burung diciptakan? Burung-burung itu seperti aksesoris saja kan di dunia ini kan? Apa kira-kira tujuan burung? Gak punya kan? Saudara dan saya punya tujuan untuk diciptakan. Tuhan gak berkata kepada burung-burung, burung-burung pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Tidak ada. Benar ya? Burung-burung hanya pelengkap. Tapi karena burung-burung tunduk menjadi sebagaimana dia diciptakan, Tuhan juga pelihara. Dan Tuhan ingatkan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berikutnya, damai karena kita berharga bagi Tuhan dari ayat 28-30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau kita kurang percaya, apa yang timbul? Apa yang timbul kalau kita kurang percaya? Kekhawatiran ya, takut ya. Benar ya, takut ya. Nggak percaya nih. Bang, kamu bisa nyanyi, harus saya bantu misalnya kan. Jadi kita khawatir. Kalau kita kurang percaya, maka kita akan khawatir, kita akan takut. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang datang, hai orang yang kurang percaya. Tapi Tuhan juga mengingatkan melalui pasal-pasal ini, kita berharga bagi Tuhan. Kita dibandingkan dengan burung, dengan rumput, dan Tuhan bilang kita ini lebih berharga. Dan dikatakan, bukankah Bapamu ya, kita bilang, untuk menjadikan kita anak Tuhan, apa yang harus terjadi? Yesus harus mati di kayu salib. Untuk menjadikan burung milik Tuhan, dia nggak perlu mati di kayu salib. Untuk menjadikan saudara dan saya anak Tuhan, dia harus mati di kayu salib. Yang pertama, damai karena kita berharga bagi Tuhan. Yang kedua, damai karena Tuhan peduli. Ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Damai karena Tuhan peduli apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan, ya kan? Tuhan memberikan apa yang kita perlukan. Nah, yang berikutnya, damai untuk berdiri di tengah masalah. Tuhan katakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan bilang, kesusahan sehari, besok kau tanggung lagi, kau tambahkan lagi, gitu kan? Tahankan, enggak? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaannya, bagaimana memulainya? Saya tahu damai yang ditawarkan oleh Tuhan. Yang pertama, menyadari bahwa hidup lebih berharga. Mana lebih penting, casing handphone atau handphonenya? Handphonenya ya, casing handphone macam-macam. Kalau kita pergi, ada yang gaya emas, silver, ada yang tulisan Louis Vuitton, itu kan, macam-macam, Gucci, banyak sekali. Pertanyaannya, mana lebih penting casingnya daripada handphonenya? Siapa yang jawab handphonenya?
Oke, mana yang paling sering kita pikirkan? Penampilan luar kita atau rohani kita? Atau jiwa kita? Apa yang jiwa saya benar-benar perlukan? Atau kita lebih sibuk lihat di Instagram, wah sini sudah begini, sini sudah begini. Jadi kita khawatir apa yang orang pikirkan tentang kita. Nanti apa kata dunia kalau masih begini dan lain sebagainya. Nah, kalau kita setuju bahwa hidup lebih berharga, bahwa handphone lebih berharga dari casingnya, maka kita bisa melihat prioritas waktu kita gunakan energi kita, pikiran kita, untuk apa kita pikirkan lebih banyak. Kalau kita merasa, wah ini jiwa saya juga penting, maka kita akan mengisi kehidupan kita. Menyadari bahwa hidup itu lebih berharga daripada aksesoris dunia ini. Sama seperti handphone, akan selalu ada yang baru. Di dunia ini akan ada selalu yang baru. Nah, apakah kita pengen mencoba, wah semua harus saya dapatkan dan lain sebagainya? Nanti kita ke sana. Next, menyadari khawatir tidak menambah hari esok, tapi merusak hari ini. Itu dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada nggak di antara kita yang pengen misalnya tambah tinggi, ya, tambah tinggi, tapi tiap hari pengen khawatir gitu, khawatir aja khawatir, tambah nggak? Nggak ada ya. Jadi khawatir tidak menambah hari esok kita, tapi merusak hari ini. Khawatir membuat kita hadir tubuh kita di suatu tempat, pikiran kita di tempat lain. Saya juga khawatir kalau saya belum mempersiapkan khotbah, pikiran saya, oh gimana cepat-cepat pulang di meja saya kerja siapkan khotbah. Dan kalau sudah khotbahnya selesai, gimana kalau khotbah ini khotbah yang paling jelek yang pernah saya khotbahkan? Ada khawatir. Makanya saya senang kita mulai misalnya sebelum ibadah kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan. Khawatir akan selalu ada. Tapi khawatir tidak akan menambah apapun untuk hari esok, tapi merusak hari ini, merusak suasana yang kita hadapi hari ini. Yang berikutnya, menyadari Yesus adalah Raja atas segalanya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada juga orang respon kalau dikatakan yang ini, itu klise, itu ya udah sering dengar. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oke, sekarang carilah kepuasan nafsu, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Carilah ego, kepuasan ego, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kira-kira begitu? Kadang-kadang kita pikir, carilah kepuasan apapun yang kita cari akan menjadi bumerang, merusak hidup kita. Suatu hari ini orang tua saya lah ya, Bapak Tengah. Jadi ada pendatang di kampung kami, dan bukan pendatang, mereka sudah lama di sana karena sengketa ladang. Cuman kan dari sejarah kampung itu kakek kami lah yang membuka ladang kampung itu. Jadi terusiklah ego orang tua kami ini atas nama si Manta Puta yang memulai kampung. Jadi dengan atas nama itu dia pengen memuaskan dirinya, egonya. Dan dia lupa orang ini juga orang yang berpendidikan. Suatu hari didatengin ke rumahnya, berantem di situ. Jadi orang yang berantem ini pintar, disorongnya anaknya, orang tua kami ini keceplosan, ditamparnya anaknya, direkam. Yang tadinya mau masukkan orang ke tahanan, orang tua kami ini yang masuk, beserta beberapa orang tua kami lah. Dan akhirnya singkat cerita beberapa tahun di penjara, akhirnya meninggal dunia dalam status tahanan. Begitu dia memuaskan egonya jadi bumerang. Makanya Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Ini sebenarnya obat untuk semua kekhawatiran kita.
Kalau kita tempatkan yang lain, maka yang lain itu akan lama, dalam waktu lama akan menjadi bumerang bagi kita. Saya juga pernah dihasut, wah kalau kita ini semata buta gitu kan. Karena waktu itu saya pernah ke kampung lewat kantor polisi. Saya lihat orang tua saya kan, kenapa nggak berhenti? Kita harus bersama-sama. Wah saya nggak bidang saya itu, bidang saya korban, saya bilang. Akhirnya ini yang terjadi. Nah apapun yang kita coba ganti untuk ini, semuanya akan berbalik menjadi kekhawatiran buat kita. Inilah obat, inilah antidotnya untuk semuanya itu. Dan konteks Tuhan berbicara mengenai ini di ada di Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini konteks tentang kerajaan sorga. Dan siapa rajanya nanti di kerajaan sorga? Yesus. Mungkin hari ini kita berpikir, bagaimana tentang masa depan? Bagaimana tentang dunia ini? Rusia belum berhenti berperang, ada Cina, ada mata-mata dan lagi ini kan ada berita-berita yang kita dengar yang menakutkan, yang artinya akan ada perang lagi selain Rusia dan Ukraina. Apa yang akan terjadi di masa depan ini? Ada gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, Tuhan adalah Raja dari segala alam, termaksud masa depan kita. Dan Tuhan pengen kita semuanya tidak khawatir, termaksud tentang masa depan. Jadi kalau saudara ambil pekerjaan mengkhawatirkan masa depan, sudah berhentilah. Ada yang sudah mengambil, yaitu Yesus. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi gimana nanti setelah ini dan setelah itu. Kenapa? Karena Tuhan nantinya akan menyatakan kerajaannya, dan Yesuslah Raja di sana. Dan saya tadi pagi saya lihat ada berita di Asbury University di Amerika. Mereka 5 hari yang lalu mengadakan ordinasi untuk pelayannya dan disuruh pulang dari tempat mereka, dari gereja. Gerejanya nggak begitu besar lah ya, ukuran gereja-gereja besar Amerika, hanya kecil. Tapi dari 5 hari yang lalu mereka nggak berhenti berdoa sampai hari ini. Ada viral di TikTok, nanti coba cari Asbury University. Orang dari seluruh Amerika datang berbondong-bondong merasakan hadirat Tuhan. Ada mujizat terjadi, orang rindu Tuhan menyatakan kuasanya. Dan Tuhan katakan kerajaan surga sudah dekat. Kenapa? Ini berbicara tentang kerajaan Yesus Kristus, dan dialah Raja di sana. Dan kita perlu menyadari bahwa semua alam, semua waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, Tuhan mengendalikannya. Dan pertanyaannya, dari mana khawatir ini pertama kali muncul? Kapan khawatir pertama kali, takut pertama kali diperkenalkan di Alkitab? Di Taman Eden. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia luar biasa memang ya, udah dikasih menguasai semua gitu. Waktu ditawarkan, wah ini udah jadi manusia juga enak. Tapi kalau jadi Tuhan mungkin lebih enak gitu. Bukankah seringkali kita begitu kan? Kenapa kita khawatir? Karena kita pengen hidup itu dikendali kita, dikontrol kita. Kita pengen jadi Tuhan atas diri kita kan? Kalau kita tahu gimana terjadi, kita lebih aman. Kalau kita nggak tahu, kita susah percaya kepada Tuhan. Jangan katakan Adam itu karena banyak bebannya. Enggak, karena tergoda ingin mengendalikan semuanya. Wah, jadi manusia aja enak ini, wah kemana keliling enak, apalagi jadi Tuhan. Mungkin inilah jawabannya, wah ini. Dari mana datangnya dosa? Dari self-center kita. Kita kurang percaya atas rencana Tuhan yang sempurna. Dan waktu Yesus bangkit dari kematian, murid-murid ketakutan ini. Kenapa? Karena mungkin kami juga nanti akan disalibkan. Yang pertama sekali Tuhan katakan apa? Jangan takut. Gak dibilang mana kalian semuanya, kalian lari kalian ya, waktu aku waktu aku di kayu salib, di mana kalian? Tuhan tahu kita penuh dengan kekhawatiran, kita self-center, tapi Tuhan katakan jangan takut. Dan pagi hari ini berita yang sama Tuhan katakan kepada kita semua, jangan khawatir. Ini nilai kerajaan surga. Dan ini yang terakhir,
Di 1 Petrus 3, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang